Assalamualaikum brother, seperti Gigi Bewok minggu lalu, hari ini kita akan mereview Realme 8 Pro Plus yang merupakan flagship mid-range pertama dari number seriesnya Realme. Buat kalian ya yang belum nonton, mungkin video unboxing kemarin masih ada yang bingung. Ada beberapa poin kenapa ini disebut flagship mid-range-nya Realme. Yang pertama adalah kamera flagship, karena kameranya kece banget brother. Kemudian ada desain flagship dan performa flagship. Tentunya ini juga sudah ready sinyal 5G. Tanpa berpanjang lebar, langsung aja kalian simak video full reviewnya. Part pertama yang bakal kita bahas adalah sektor kameranya. Sama seperti adiknya, Realme 8 Pro, untuk Realme 9 Pro Plus ini juga mengandalkan sektor kamera. Dan ini pihak Realme mengklaim bahwa memang kameranya ini setara dengan handphone flagship. Soalnya brother, sensor yang dipakai di HP ini adalah sensor IMX766. Yang mana sensor kayak gini tuh biasanya dipakai sama HP-HP kelas flagship. Menurut gue sih ya, supaya anak-anak muda tuh yang punya hobi fotografi bisa ngedapetin pengalaman dengan kamera flagship. By the way, untuk konfigurasi kameranya sebagai berikut brother. Main kameranya punya resolusi 50 megapiksel with Sony IMX766 dengan bukaan diafragma f1.8. Terus ada 8 megapiksel super wide lens dengan field of view 119 derajat dan bukaan diafragma f2.2. Dan terakhir nih ada lensa berukuran 2 megapiksel macro lens dengan bukaan diafragma f2.4 dengan jarak fokus 4 cm. Gak cuma itu sih bestie, kameranya juga sudah terdapat teknologi OIS dan juga AIS. Jadi nih untuk membuat kalian tetap stabil saat merekam video. Realme pun menyematkan fitur AI Noise Reduction Engine 3.0 tentunya untuk memaksimalkan hasil fotonya dan juga nih sekaligus mampu mengurangi noise hingga 30%. Jadi nggak heran sih kalau hasil jepretan dari HP ini bisa dibilang bagus. Mode malam dan juga mode 50 megapikselnya nggak ngecewain banget sih menurut gua. Fotonya tuh tajam dan juga detail dan tone warnanya tuh juga cerah. Beberapa mode foto terbaru pun turut ditanamkan nih di smartphone ini. Seperti Street Photography 2.0 yang memungkinkan kalian untuk mengambil gambar neon trail, light trail portrait, rush hour, dan terakhir light painting. Gak cuma itu aja nih ya, kalian juga bisa ngatur fokus dan juga zoomnya secara manual. Atau hanya dengan sekali tekan aja nih kayak gini. Yang terakhir ada filter 90s yang bisa bikin foto-foto kalian jadi ala-ala jadul gitu brother. Kalau itu tadi kamera belakangnya ya bro, dan sekarang kita akan ngebahas masalah kamera depannya yang gak kalah oke dan juga ciamik karena punya beberapa fitur terbaru dari Realme. Kamera depannya punya resolusi 16 megapiksel AI Beauty Selfie. Pakai lensa wide angle dengan luas bidang 78 derajat. Dan fitur uniknya, sekarang nih udah ada fitur multiple group focus. Jadi nih kalian tuh bisa cepat mendeteksi wajah saat selfie rame-rame. So nggak ada lagi deh selfie bareng teman-teman tapi ngeblur. Nah buat lo semua nih ya, yang memang budgetnya minim tapi pengen punya kamera yang bagus, gue rasa Realme 9 Pro Plus ini bisa kok jadi jawabannya. Ditambah lagi sama desainnya, ini walaupun pro kontra ya, menurut gue cantik kok. Ngomong-ngomong soal desain, oke dari kamera kita sekarang akan membahas masalah desainnya. Coba nih kalian lihat, brother sama bestie, keren kan ya desain back covernya. Ini memang walaupun selera orang beda-beda, tapi menurut gue cantik kok. Desainnya juga tipis sih ya, karena memang Realme 9 Pro Plus ini punya ketebalan 7,9 mm aja. Dan smartphone ini pun terbilang cukup ringan kok, dengan bobot 182 gram. Yang pastinya ngebuat HP ini tuh nyaman banget buat digenggam berlama-lama. Desain flagship dari Realme 9 Pro Plus ini pun menghadirkan desain yang dinamakan Light Shift Design. Bagian back covernya pun mampu berubah warna nih, dari warna biru jadi merah, di bawah sinar matahari ataupun sinar UV hanya dalam waktu 3 detik aja. Terus kalau misalkan lo semua pengen ngebalikin lagi nih ya ke warna semula, hanya tunggu waktu aja nih 2-5 menit tanpa terkena sinar matahari. Pihak Realme pun bilang kalau desain dari handphone ini tuh melalui 3 kali proses pewarnaan buat ngedapetin warna yang kayak gini bro. Dan menambahkan bahan fotokromik organik supaya warna back covernya tuh bisa berubah-ubah. Sedangkan untuk varian warnanya sendiri, Realme 9 Pro Plus ini punya 2 varian warna, yaitu Sunrise Blue dan juga Aurora Green. Dan yang gue review sekarang nih ya, varian warnanya Sunrise Blue. Dari bagian desain sekarang kita bakal coba ngebahas masalah performa. Dan mungkin ini adalah part yang salah satunya kalian tunggu. Realme 9 Pro Plus menggunakan chipset MediaTek Dimensity 920 5G. Didukung juga nih sama RAM sebesar 8GB dan sudah support 5GB Dynamic RAM Expansion.
Dengan alasan inilah kenapa Realme menyebut kalau Realme 9 Pro Plus punya performa flagship. Kalau kita ngeliat nih ya, dari segi benchmark yang gue dapetin, hasilnya cukup meyakinkan sih. Skor AnTuTu benchmarknya mencapai 493.736 poin. Ini pun gue tuh ngetesnya pakai varian yang 8/128 GB. Kalau misalkan ya, gue ngetesnya pakai yang 8/256 GB, gue yakin sih angkanya tuh pasti di atas 500.000 poin. Lanjut, sekarang kita bakal coba buat main game di Realme 9 Pro Plus ini. Dan pas gue pakai buat main beberapa game berat, kayak misalkan PUBG Mobile, kualitas gambarnya tuh kelihatan bagus-bagus aja sih. Renderingnya pun cepet, walaupun ada sedikit frame drop sih waktu gue nge-war. Grafiknya pun support settingan smooth ekstrim sampai HDR Ultra. Tapi memang sih ya, kalau misalnya kita mainin di grafis tertingginya, itu memang kerasa banget agak sedikit demam. Tapi masih tetap nyaman kok di tangan. Dan tenang aja Brody sama Besti, panasnya tuh bakal cepet adem kok. Soalnya Realme juga udah antisipasi dengan menyematkan sistem pendingin vapor cooling chamber yang mampu meredam panas dengan cukup cepat. Terus pas gue coba main COD Mobile di settingan grafis high dan frame rate very high, gue sama sekali nggak ngedapetin lag sedikit pun. Main Mobile Legends enteng banget, nggak berasa berat di handphone ini. Settingan refresh rate-nya pun bisa di high dengan grafis ultra. Kemudian waktu gue lagi mode war juga nggak ada frame drop sih. Apalagi pas gue pakai Hero Lancelot, ini licin banget Brody, kayak Albert kan gue. Rasa-rasanya kurang afdol ya kalau misalkan performanya sudah oke, tapi tidak ditunjang dengan kapasitas baterai yang besar dan pengisian yang cepat. Jangan khawatir bro, walaupun Realme 9 Pro Plus ini cuma punya kapasitas baterai 4500 mAh, tapi Realme 9 Pro Plus ini dibekali dengan pengisian cepat 60 watt Super Dark Charge. Kalau generasi sebelumnya cuma 50 watt Dark Charge aja nih. Gue pun coba ngetes ketahanan baterainya main PUBG satu game dengan settingan grafis tertinggi. Dan ternyata hanya berkurang baterainya tuh segini bro. Overall sih baterai 4500 sama pengisian daya 60 watt Super Dark Charge ini kabar baik sih buat lo semua. Memang baterainya tuh nggak terbilang besar, nggak terbilang kecil juga. Terutama buat kalian nih ya yang suka main game. Kalau baterainya habis, lu cas bentaran doang nih ya, lu ke warung beli sasa disuruh sama mak lu balik udah penuh tuh baterai. Personally, main game di Realme 9 Pro Plus ini bisa dibilang cukup memuaskan sih. Karena bentang layarnya tuh cukup luas menurut gua, 6,4 inci. Beresolusi Full HD Plus dan sudah punya teknologi AMOLED Full Screen. Selain itu, ada juga nih fitur pendeteksi detak jantung dengan fingerprint yang ada di layar Realme 9 Pro Plus ini. Di mana fitur ini biasanya tuh hanya terdapat di layar smartphone di atas 10 jutaan. Tinggal tunggu aja 15 detik, kalian tuh udah bisa lihat hasilnya. Selain itu gak ketinggalan juga nih, ada fitur Ultra Fast In-Display Fingerprint Sensor. Part selanjutnya yang gak boleh ketinggalan nih di era digital kayak sekarang, yaitu adalah fitur NFC. Dan di Realme 9 Pro Plus ini pastinya udah ada, brother. Fungsinya tentu banyak banget nih, kayak misalkan buat transfer file dan mengirim saldo uang elektronik. Selain itu, ada juga beberapa fitur yang cukup penting di Realme 9 Pro Plus ini. Pertama, ada dual speaker Dolby Atmos yang didukung juga nih oleh X-Linear Axis. Dan fakta unik terakhir, kalau Realme 9 Pro Plus ini sudah menggunakan Realme UI 3.0 dan sudah menggunakan Android 12. Ini fix sih menjadi smartphone pertama Realme yang menggunakan Realme UI terbaru di number seriesnya mereka. UI-nya memang terlihat lebih eye-catching dengan penggunaan dan juga shortcut yang lebih memudahkan penggunanya. Jadi kesimpulannya nih, Brody sama Besti, buat lo semua yang lagi nyari sebuah handphone buat daily driver, tapi punya fitur-fitur flagship dengan range harga 4 jutaan, punya desain yang tipis, kemudian back covernya juga desainnya flagship, kameranya flagship, performanya juga flagship, yang pasti udah punya konektivitas 5G ready. Gua rasa Realme 9 Pro Plus ini bisa banget jadi rekomendasi buat kalian. Apalagi skor AnTuTu-nya bisa dibilang cukup gede banget, di atas 400.000 brother. Dan buat lo semua yang pengen ngetakis, seperti biasa, link pembeliannya bakal Beok taruh di kolom description. Jangan lupa salawatin nih brother supaya kebeli. Jangan lupa juga buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Beauty dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit. Assalamualaikum.